بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'd. Uhayyukum bitahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina sayyidul awwalin wal akhirin sayyidul thaqalain minal insi wal jin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wattaba'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Azza wa Jalla tiada lain adalah ketakwaan, keimanan dan amal-amal saleh kita, jemaah. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kita di surat Al-Kahfi ayat ke-46, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ketahuilah harta, anak keturunan, semuanya hanyalah zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia yang siap ataupun tidak akan kita tinggalkan. Wal baqiyatus salihat. Adapun yang kekal di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah as-salihat, amal-amal soleh kita, bacaan Quran kita, zikir kita, qiyamul lail kita, salat berjamaah kita, ta'lim kita. Itulah amal-amal yang kekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khairun 'inda rabbika thawaba, adalah pahala terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla, wa khairun amala, dan sebaik-baik impian bagi seorang muslim. Jadi impian terbesar kita itu bisa beramal soleh, ya, bisa beramal soleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala mengingatkan kita di surat Ali Imran surat ketiga ayat 31, In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah Ta'ala mengingatkan, In kuntum tuhibbunallah, sekiranya kalian itu benar-benar mencintai Allah. Jadi tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menegaskan, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bagaimana kalau kita tidak cinta kepada Nabi SAW? Kita hanya kebanyakan membaca salawat, namun tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Maka oleh sebab itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebaiknya seorang muslim itu punya satu kitab, ya. Satu kitab yang kalau dalam bahasa, kalau kitabnya Arab itu paling sekitar 300 halaman, ya. Kalau diterjemahkan cukup banyak mungkin, ya. Nah, sekarang ini 172 halaman, yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kesempurnaan Nabi SAW. Jadi dipelajari akhlaknya, bagaimana cara minum Nabi sampai tidur, semuanya dipelajari. Kitab ini ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'atan, salah satu penulis Kutubus Sittah selain Bukhari Muslim.
Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, yaitu Imam At-Tirmidzi. Jadi beliau menulis kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi kalau kita bisa mencintai Nabi alaihi salatu wasallam itu karena tahu apa jemaah? Tahu bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Kita nggak bisa mencintai seseorang tanpa mengenalnya dulu, gitu ya. Jangan sampai kita punya buku macam-macam ya. Oh, buku, bahkan ada yang koleksi apa biasanya buku Conan gitu kan ya, ada Dragon Ball zaman dulu. Ini dikoleksi. Buku-buku sirah nabawi harus punya kita. Contoh yang paling ringkas adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu tentang kesempurnaan Nabi alaihi salatu wasallam dari beliau lahir sampai beliau wafat, bahkan dari cara berpakaian Nabi, cara minum Nabi, cara makan Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari Selasa, tepatnya yaitu 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Di bulan yang sangat berkah ini, ya, mari kita mempelajari bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wasallam agar cinta itu semakin bertumbuh dan semakin berkembang dalam hati kita. Kita tidak bisa mencintai Nabi alaihi salatu wasallam kalau kita tidak tahu bagaimana sejarah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita tidak bisa mencintai Rasulullah alaihi salatu wasallam tanpa melajari sunnah-sunnah ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk surat An-Nasr, surat ke-10 ya, yaitu surah Madaniyah yang diturunkan di kota Madinah, ini di kota Mekah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari bagaimana agar kita mencintai Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang pertama, apa yang harus kita perlakukan, apa harus yang kita perbuat dari makan dan lain sebagainya, itu harus meniru Rasul. Bukankah Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah alaihi salatu wasallam uswatun hasanah, suri toladan yang terbaik. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam diutus ke muka bumi ini jemaah untuk kita tiru bagaimana adab beliau sallallahu alaihi wasallam, baik kepada Allah azza wajalla ataupun adab Nabi alaihi salatu wasallam kepada manusia, ke istri-istrinya, tetangganya, bahkan ke orang-orang yang memusuhi Nabi alaihi salatu wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, sungguh tidak dikatakan kalian beriman, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dia cintai, min walidihi, dari ayah ibunya, wa waladihi, lebih dari anak-anaknya, wan nasi ajma'in, bahkan semua manusia yang ada di muka bumi ini ya. Kita tidak dikatakan sempurna iman kita sampai kita itu benar-benar mencintai Rasulullah SAW melebihi kedua orang tua kita, melebihi anak-anak kita. Bahkan suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu, ditanya oleh Rasulullah SAW memegang pundak Umar bin Khattab, kemudian dipegang pundaknya, itu tanda akrab jemaah. Jadi kita itu dianjurkan selain salaman, ucapin salam, itu saling merangkul, dirangkul. Kalau punya temannya, punya saudara, dipegang pundaknya Rasulullah SAW.